Baik, perkenalkan nama saya Yunus Polsuoru, NIM 2024 110061, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora. Kali ini saya akan menjelaskan tentang hukum otonomi daerah yang diampu oleh Bapak Agustinus F. Pascalino Dade, Esvil M. Hum, Universitas Flores. Kali ini saya akan menjelaskan tentang 4 analisis permasalahan otonomi daerah. Yang pertama, desentralisasi dan bentuk negara. Yang kedua, hukum otonomi daerah. Yang ketiga, asas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Yang keempat, penataan daerah. Yang pertama, desentralisasi dan bentuk negara. Masalah ketimpangan pembangunan antar daerah. Gambaran singkat masalah. Meskipun desentralisasi telah diterapkan, pembangunan di Indonesia masih belum merata. Daerah dengan PAD dan sumber daya yang besar berkembang lebih cepat dibandingkan daerah yang memiliki kemampuan fisikal rendah. Gambaran umum gagasan. Teori desentralisasi menjelaskan bahwa pemerintahan pusat memberikan sebagian kewenangan kepada daerah agar pembangunan dan pelayanan publik menjadi lebih efektif sesuai kebutuhan masyarakat. Analisis. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintahan daerah berwenang mengatur urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi daerah. Namun, perbedaan kemampuan daerah menyebabkan pembangunan belum merata. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengatur hubungan keuangan pusat dan daerah melalui transfer dana untuk mengurangi kesenjangan pembangunan. Yang kedua, hukum otonomi daerah. Masalah ketergantungan keuangan daerah terhadap pemerintahan pusat. Gambaran singkat masalah. Banyak daerah masih bergantung pada dana transfer dari pemerintahan pusat karena pendapatan asli daerah atau PAD masih rendah. Gambaran umum gagasan. Teori otonomi daerah menekankan bahwa daerah harus memiliki kemandirian dalam mengatur pemerintahan dan mengelola keuangan sendiri. Analisis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, daerah diberikan kewenangan untuk mengelola urusan pemerintahan. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mendorong peningkatan kemandirian fiskal daerah melalui penguatan pengelolaan pajak daerah dan hubungan keuangan yang lebih adil antara pemerintahan pusat dan daerah. Yang ketiga, asas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Masalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Gambaran singkat masalah, partisipasi masyarakat dalam musyawarah dan perencanaan pembangunan masih rendah sehingga banyak program pemerintah belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Gambaran umum gagasan teori. Demokrasi partisipatif menyatakan bahwa masyarakat harus dilibatkan dalam setiap proses pengambilan keputusan agar kebijakan lebih tepat sasaran. Analisis dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah harus berdasarkan asas partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mendukung transparansi pengelolaan keuangan daerah sehingga masyarakat dapat ikut mengawasi pembangunan. Yang keempat, penataan daerah. Masalah pemekaran daerah yang belum meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Gambaran singkat masalah. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Gambaran singkat masalah, beberapa daerah hasil pemekaran belum mampu meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat karena keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, dan infrastruktur. Gambaran umum gagasan. Teori aktivitas pemerintahan menjelaskan bahwa penataan daerah harus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Analisis. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, penataan daerah bertujuan meningkatkan aktivitas pemerintahan dan pelayanan publik. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 memperkuat kemampuan fiskal daerah melalui hubungan keuangan pusat dan daerah sehingga tujuan pemekaran dapat tercapai.